Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, kebaikan dari Allah sehingga kita bisa kembali berkumpul di salah satu tempat yang paling Allah cintai ini, yaitu masjid-masjid Allah, yang mana orang-orang yang mereka memiliki kerinduan dengan masjid, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada mereka teduhan di hari kiamat kelak, tatkala manusia merasakan terik matahari yang begitu panasnya, karena memang matahari di hari itu Allah dekatkan di atas kepala-kepala manusia. Sampai disebutkan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, Rasul mengatakan, tudna minhum asy-syamsu yaumal qiyamati hatta ala ru'usil khalaiq kamiqdari mil. Matahari akan didekatkan di atas kepala-kepala manusia sampai jaraknya itu adalah 1 mil, ya, 1 mil. Maka perawi hadis yang bernama Sulaim bin Amir belum mengatakan, wallahi ma ya'ni bil mil, demi Allah aku tidak tahu apa yang Rasul maksudkan dengan jarak 1 mil. Amasafatul ard, apakah maksudnya adalah jarak di bumi sekitar 1,6 km, atau alatul allati tahallu bihal ain, ataukah maksud daripada 1 mil adalah alat yang dipakai orang untuk bercelak. Coba apapun maknanya, andikan yang Rasul maksudkan bahwa matahari di hari itu 1 mil, 1,6 km, itu pun tentunya panasnya luar biasa. Ya, tentunya manusia tidak akan mampu menanggungnya. Apalagi andikan maknanya adalah mil yang dipakai orang untuk bercelak. Perhatikan, maka hari sangat berat. Tapi apa? Rasul menyebutkan ada beberapa manusia yang mereka tidak merasakan teriknya matahari. Dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasul menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang tidak akan, atau mereka akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan darinya. Siapa di antaranya? Yang nomor 3 kata Rasul, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang-orang yang mereka hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya memiliki kerinduan untuk senantiasa berada di masjid, rindu untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah di dalam masjid. Maka masya Allah teman sekalian, ya, di tengah hari yang begitu sibuknya kita semua, ya, untuk mencari ma'isyah kehidupan dunia, tapi Allah masih mudahkan kita meluangkan waktu, menyempatkan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu agama di salah satu masjid dari masjid Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat pantas
untuk kita bersyukur kepadanya. Ya, karena tidak semua orang mendapatkan kemudahan seperti kita. Jangan pernah kemudian kita biarkan ya kenikmatan yang begitu indahnya, begitu agungnya berlalu tanpa kita syukuri, berlalu tanpa kita nikmati. Ya, berapa banyak orang yang mungkin mereka ingin seperti kita, cuman karena kesibukan, ada uzur dan sebagainya. Ya, maka sekali lagi kenikmatan seperti ini hendaknya kita sebut, ya, kita ingat terus. Karena kenapa? Allah ingatkan, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Rabbmu sebutkan, ingatkan. Kenapa? Orang semakin banyak mengingat nikmat Allah kepada kita, semakin mendorong kita bersyukur atasnya. Ya, di antaranya nikmat kita belajar ilmu agama. Itu nikmat yang sangat besar, ya, yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Masih di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih menjelaskan di dalam bab taubah. Bab tentang masalah taubat. Dan insyaallah di hari yang mulia ini kita berada di tiga hadis terakhir. Karena dalam bab taubat ini penulis kitab menukilkan 24 hadis. 24 hadis dan kita sudah menyelesaikan sampai 21 hadis. Kita akan berpindah kepada hadis yang ke-22. Berkata mu'allif rahimahullah, Al-Imam Nawawi beliau mengatakan wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim, dari Abi Nujaid, yaitu di dhammah nunnya dan di fathah apanya? Jim, Nujaid. Itu ya, yang harokatnya keliru dibenarkan. Kata beliau, yaitu nama beliau adalah Imran ibn Husain al-Khuzai. Imran ibn Husain al-Khuzai radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi. Ya, beliau salah satu sahabat Nabi. Siapa itu sahabat? Sahabat itu kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya An-Nukat ala Nushan Nadar, man laqiya Rasulullah mu'minan bihi wa mata ala dzalik, atau wa mata ala Islam. Itu seorang yang dia bertemu dengan Nabi walaupun sekali, walaupun hanya sekedar melihat satu arah. Nabi tidak melihat tapi dia melihat. Yang penting dia bertemu dengan Nabi, mu'minan bihi, beriman dengan Nabi. Wa mata ala dzalik, dan mati di atas keimanan. Itu sahabat. Sekedar mendapatkan titel sahabat itu keutamanya luar biasa. Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani. Kata Rasul, beruntunglah orang yang bisa melihat aku, dan beruntunglah orang yang bisa melihat orang yang melihat aku. Siapa itu? Jadi beruntung jadi sahabat, dan beruntung orang yang pernah melihat sahabat. Insya Allah ini keutamaan yang luar biasa, ya. Bisa bertemu dengan Nabi. Ya, maka ketika kita jauh dari kenabian, kemudian Allah berikan kepada kita hidayah, Masya Allah, itulah nikmat yang sangat besar. Nah, beliau mengatakan, beliau bercerita, anna imratan min Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubala minaz zina. Sesungguhnya ada seorang wanita dari Bani Juhaynah. Wanita ini tidak disebutkan namanya, ya, Masya Allah. Ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina, dalam keadaan wanita ini sedang hamil karena hasil zina. Anda perhatikan di sini bagaimana ada para sahabat ketika menjelaskan ada seorang berbuat dosa, tapi itu ada ilmunya, itu disebutkan orang saja, seorang wanita dari Bani Juhaynah, tanpa disebutkan namanya. Untuk apa tentunya? Untuk menutup. Untuk menutup. Ya, Masya Allah. Menutup dari siapa wanita ini. Nah, maka ini penting Bapak sekalian, bahwa seorang muslim ini hendaknya kita menutup aib muslim satu dengan yang lainnya. Sampai Rasul mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di hari kiamat. Jadi tidak semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari kekurangan saudara kita, kita umbar, kita sebarkan. Itu enggak perlu. Dan itu enggak ada manfaatnya. Coba kira-kira Bapak sekalian, andaikan itu menimpa kita, kita berbuat salah.
langsung diabadikan zaman sekarang ya, di foto, di video, masuk ke YouTube, masya Allah. Kita berbuat dosa. Kira-kira manfaat untuk kita sebagai orang berbuat dosa apa manfaatnya? Yang ada kita malah tambah malu, ya kan? Akhirnya kita apa? Bisa putus asa. Naudzubillah. Tidak semua apa yang kita lihat itu pantas untuk kita sebarkan. Justru yang ada Rasul mengatakan, siapa yang menutupi aib, kekurangan saudaranya di dunia ini, Allah Azza wa Jalla akan tutupi aib, kekurangan dia di dunia dan di hari kiamat. Wanita ini datang kepada Nabi, ya, mengungkapkan bahwa dia hamil karena berzina. Perhatikan, sahabat berzina. Sahabat Nabi berzina, padahal apa? Sahabat luar biasa utamaannya. Ini menunjukkan bahwa terkadang manusia, bahkan sering manusia itu mereka berbuat zina, walau berbuat kemaksiatan, walaupun mereka adalah orang yang apa? Bertakwa. Ya, maka Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu banyak berbuat salahnya, berbuat dosanya. Nah, bukan maknanya kita mempermudah, tidak. Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan seorang yang mukmin dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wanita ini mendatangi Nabi dalam keadaan dia hamil setelah berbuat zina. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Wahai Rasul, aku telah melakukan suatu perbuatan yang mengharuskan saya ini mendapatkan hukuman had. Apa hukumannya? Ini wanita sudah menikah, berzina. Apa hukumannya? Dirojam. Apa rojam itu? Yaitu dilempari pakai batu sampai meninggal. Insyaallah ya, perhatikan. Dia mengatakan, ya Rasul, sungguh aku telah melakukan suatu perbuatan yang mengharuskan saya mendapatkan hukum had. Maka kemudian apa yang Rasul lakukan? Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul memanggil wali dari wanita tersebut. Apa kata Rasul? Ahsin ilaiha. Wa idza wada'at fa'tini. Berbuat baiklah kepada wanita ini. Jika sudah melahirkan, datangkan kepada saya lagi. Insyaallah, perhatikan. Ini ada orang berbuat zina, tapi kata Rasul, berbuat baiklah kepada wanita ini. Insya Allah ya. Kemudian yang kedua, nanti kalau sudah melahirkan, datangkan kepadaku lagi. Apa faedah di situ? Satu, betapa jujurnya wanita tadi. Ya, betapa jujurnya wanita tadi. Dia siap menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala walaupun beresiko mati fisiknya. Perhatikan ya. Yang penting apa? Belum menginginkan diampunkan dosa-dosanya. Nah, ini adalah menunjukkan kejujuran. Faedahnya bahwa seorang yang bertobat kepada Allah dibutuhkan yang namanya kejujuran. Dia betul-betul menyesal dan dia betul-betul tidak akan pernah mengulangi lagi. Punya azam kuat untuk tidak mengulangi. Sebagaimana di awal-awal pembahasan bab ini disebutkan, ya, bahwa syarat dikatakan taubat nasuha apa yang pertama? An-nadam, harus menyesal. Bukan membanggakan. Yang kedua, al-azam alla ya'ud. Dia punya azam kuat untuk tidak mengulangi lagi. Syarat yang ketiga yaitu al-iqla', dia segera meninggalkan dosa itu. Jangan diundur-undur, nantilah nunggu lebaran, nunggu ini, jangan. Yang keempat adalah apa? Jika kezaliman, perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka hendaklah dia segera meminta dimaafkan dan meminta dihalalkan. Ini wanita ini datang kepada Nabi mengungkapkan tentang keadaan dirinya yang hamil karena berzina. Nah, faedahnya lagi apa kata Rasul? Datangkan walinya sini, Pak. Perbuatlah baik kepada dia. Jika nanti sudah melahirkan, bapak sini lagi. Anda perhatikan. Bagaimana hikmahnya Nabi SAW tidak tiba-tiba ini tak rujam langsung. Perhatikan kesempatan ini yang nampak pengen bau darah amis. Rasul perhatikan itu. Perhatikan mungkin wanita itu baru berapa bulan hamil. Bisa jadi nunggu setengah tahun lagi baru lahiran gitu. Rasul mengatakan perbuatlah baik kepada wanita tersebut dan kemudian nanti kalau sudah lahir datangkan kepadaku. Kenapa Bapak sekalian? Yang berdosa itu ibunya. Adapun janin tidak berdosa, ya kan? Iya, perhatikan. Yang berdosa ibunya, lalu anak tiba-tiba di perut masa berdosa. Maka Rasul ini berbuat ihsan, berbuat baik kepada siapa? Anak si janin tersebut. Anak gak berdosa, biarkan ada kesempatan hidup. Perhatikan. Maka fafa'ala
Fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang ini pun ya melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Kemudian sampailah ketika melahirkan, fa amara biha Nabiullah fashuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian Rasul pun memerintahkannya. Wanita itu dirajam, kemudian fashuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian pakaian wanita ini diikat, ujung dan ujungnya diikat, ya. Agar apa? Agar tidak tersingkap aurat. Perhatikan, untuk perhatikan. Rasul ketika menerapkan hukum rojam kepada wanita tadi, apa kata Rasul? Ikat pakaiannya, agar apa? Nanti ketika meronta tidak tersingkap auratnya. Dalam kondisi menjelang kematiannya, dalam kondisi berlumuran darah, itu apa Rasul tetap mengatakan jaga aurat. Apalagi masih hidup, ya, apalagi masih hidup. Maka wanita itu ada aurat. Al-mar'atu aurah, wanita aurat, ya. Makanya jangan kemudian kita mengubur auratnya. Karena kemuliaan wanita itu pada menjaga auratnya. Semakin rapat, semakin jarang dilihat orang, semakin mulia. Gitu, ya. Bukan seperti donat. Kita beli donat saja, kalau pakai segel lebih mahal. Segel dirapeti, strapless atau pakai lem, pakai plastik lem. Mahal tuh Pak. Kasih logo lagi sudah, Albiru donat, gitu. Jadi mahal itu. Tapi kalau donat tanpa dibungkus, taruh di nampan, masya Allah, lalat nyicip, ya. Nanti ada lagi lalat yang gede-gede sejempol-jempol nyicip. Astagfirullah. Ada orang beli habis megang sayur busuk, milih-milih. Ini namanya bekasan, gitu Pak ya. Masya Allah, ini donat saja lebih mahal yang dipakai hijab, gitu Pak ya, yang dipakai tutup, apalagi yang manusia yang mulia. Nah gitu ya, perhatikan, Masya Allah. Ini Rasul menjaga aurat wanita ini. Ketika dalam kondisi seperti itu pun Rasul perintahkan wanita itu untuk tetap menjaga auratnya. Setelah dirojam, ya, sampai meninggal. Ini ngeri Bapak sekalian. Wanita ini akhirnya apa? Datang kepada Nabi sambil dirojam. Dalam riwayat lain Rasul tidak merujam dulu. Tapi apa? Nunggu anak itu disapih. Begitu lahir ya Rasul, ini anak saya. Sudah lahir ya Rasul, mau saya dirojam. Nanti dulu disusuin dulu anak kamu sampai kemudian disapih. Masya Allah, luar biasa ya. Rasul itu ketika menerapkan hukum bukan hawa nafsu berbicara, tapi beliau adalah berbicara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau kita kurang ajar gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa. Begitu selesai dirojam, apa kata beliau? Tsumma shalla 'alaiha. Rasul pun mensolati wanita tadi. Masya Allah. Maka Umar berkata, faqala lahu Umar, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya Rasul, engkau mensolati wanita tadi padahal dia telah berzina. Masya Allah, diperhatikan kata wanita. Kata Umar, Anda mau nyolati ya Rasul? Dia tuh mati ketika apa? Berzina. Setelah berzina, ternyata Rasul mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Kata Rasul, sungguh wanita ini dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu tobat yang andaikan tobatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah akan mencukupi. Masya Allah, andaikan tobatnya satu orang ini ya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah akan mencukupi. Wahal wajadta, apa engkau mendapati ya sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang rela mengorbankan dirinya, jiwanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan, wanita ini rela mengorbankan jiwanya, kecantikannya, ya, mungkin peninggalan hartanya, anaknya, ya, dunia terputus sama sekali, rela demi apa? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, apa ada orang lebih afdal daripada tobatnya wanita tadi? Nah, maka dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita yang berikutnya adalah bagaimana ngerinya perbuatan zina. Zina itu termasuk dosa besar. Kenapa? Satu, karena zina ini ada hukuman had khusus di dunia. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni ketika menjelaskan dosa besar itu kullu dzanbin
rutiba alaihi hukmun khasatun. Ya, setiap dosa yang berakibat ada hukuman secara khusus. Kal had, seperti hukum had tadi. Ya. Awil la'nu, atau dosa yang di situ ada laknat. Awil wa'idu, atau setiap dosa yang di situ ada ancaman di hari kiamat. Ini kriteria dosa dikatakan besar. Maka zina terutama itu, termasuk apa? Perbuatan yang paling besar dosanya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku tidak tahu perbuatan yang lebih besar dosanya setelah membunuh jiwa melainkan dosa berzina. Apa kata Imam Ahmad? Aku tidak tahu dosa yang lebih besar setelah membunuh jiwa melainkan dosa berzina. Ya, karena luar biasa zina ini Bapak sekalian. Ini kerusakannya itu muta'addi, bukan sekedar itu saja, melainkan kerusakannya itu banyak sekali. Dampaknya itu banyak sekali. Apalagi ketika yang berzina itu sudah berkeluarga. Ya, makanya tolong dipikir kalau orang mau aneh-aneh. Ya, berat sekali Bapak sekalian. Dosa zina itu ngeri sekali. Ya, A dengan B berzina. Perhatikan, A dengan B berzina. Otomatis apa? Suami nggak mungkin akan ridho. Kalau suaminya ridho nggak apa-apa lah. Gitu ya. Nah, untuk itu hati-hati. Itu namanya suami yang dayus. Dayus tidak punya cemburu kepada istrinya. La yadkhulul jannata dayus, kata Rasul. Tidak akan masuk surga orang yang tidak punya kecemburuan kepada pasangannya, kepada anak-anaknya. Nah, itu ya, maka zina luar biasa ini. Karena akibatnya itu banyak sekali. Ya, seorang istri yang berzina, bagaimana suami? Wajib menceraikan. Gak boleh itu. Ya, tetap hidup bersama pezina. Ya. Kemudian tentunya, naudzubillah ya, malunya itu sepanjang hidup. Ya, apalagi dirojam, bagaimana? Haknya dirojam kok malah dia dinikahi. Ya, maka Masya Allah. Nah, maka dalam Islam itu perhatikan, perbuatan zina ini terlarang bukan zina saja. Bahkan Allah ketika melarang dari perbuatan zina, lafadznya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati. Perhatikan, bahasa yang Allah pakai, la taqrabu, jangan kalian mendekati zina itu. Apa kata para ulama? Lafadz la taqrabuz zina ini lebih umum. Cakupannya daripada Allah mengatakan wala taznu, kalian jangan zina. Kenapa? Karena lafadz kalian jangan mendekati zina itu adalah mencakup terlarangnya semua perkara yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Semua. Ya, seperti berduaan laki-laki dan perempuan. Rasul melarang. Sampai dalam hadis Bukhari Muslim beliau mengatakan la yakhluwannal rajul wal mar'atu illa wasalisuhuma syaitan. Tidaklah dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dia berduaan, melainkan yang nomor tiganya siapa? Setan. Kira-kira setan, mas, wis azan mas, dang sholat. Gitu, setan. Setan soleh jenenge beda. Tapi nggak ada alam dunia setan soleh, nggak ada. Apa ada kemudian, mas, khudul basar mas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana? Nggak ada setan. Khudul basar, mbak, jangan lihat macam-macam mbak. Setan ngelitikin malah, mas lihat itu hidungnya mancung, bangir. Gitu. Masya Allah ya. Ini hati-hati, setan itu tidak pernah dalam sejarah berbuat baik. Bahkan setan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah murka kepada iblis. Apa kata iblis? Mengatakan, "Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Wahai Allah, demi keperkasaanmu, sungguh saya akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Itu jadi sudah permusuhan kita dengan setan dari dulu. Kok sekarang kita mau bertemanan? Kita sudah damai, ini islah kok sama setan. Islah sama itu ke manusia yang kurang baik. Nah, diperbaiki islah perdamaian sama setan. Pokoknya sampai hari kiamat kita musuhnya setan. Inna syaitana aduwwul lakum fattakhiduhu aduwwa, kata Allah. Setan itu musuh bagi kalian, maka dudukkanlah setan itu sebagai musuh bagi kalian. Nah, kan gitu. Masya Allah, ini perhatikan. Sekali lagi hadis ini menunjukkan tentang apa? Bahaya perbuatan zina. Ya, bahaya perbuatan zina. Maka kewajiban seorang muslim adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala sebab yang mengantarkan kepadanya.
Berduaan tidak boleh. Ikhtilat campur baur pun tidak boleh. Sampai Rasul mengatakan iyyakum wal julus 'alan nisa. Hati-hati kalian. Iyyakum itu isim fi'il nahi. Yang artinya ihzaru kata Rasul. Hati-hati kalian. Campur baur dengan masuk ke majelisnya para wanita. Maka dia bertanya Rasul, fa kaifa alham? Bagaimana Rasul kalau ipar? Ipar itu qarabatuz zauj, yaitu kerabat suami, kakak suami, adik laki-laki suami. Rasul mengatakan alhamu al-maut. Ipar adalah kematian. Kata Rasul, ipar adalah kematian. Kenapa? Karena orang tidak menyangka bahwa ternyata adik dari suami atau kakak laki-lakinya itu bukan mahram bagi wanita tadi. Sampai Rasul mengatakan ipar adalah kematian. Kenapa? Orang itu menggampangkan, lah ini adik saya ini, kakak saya ini. Seakan-akan itu biasa saja. Ya, maka setan itu lebih leluasa di situ. Maka hati-hati, ada satu kisah yang betul mengenaskan sekali. Ada seorang ikhwan dan akhwat, ya. Beliau, insya Allah, si lelaki ini punya adik laki-laki, jadi ipar wanita tadi. Ketika dia hendak kuliah di suatu tempat, ini kisah luar biasa ya. Kuliah di suatu tempat, ibunya pokoknya maksa, nak tolong adikmu itu bisa nempet tempat kamu biar gak usah ngekos, biar ya efisiensi gitu ya, biar ngirit terus, biar kamu mantu terus. Ini ikhwannya sudah tahu syariat, ini nggak mungkin ini adik saya serumah, tapi ibunya maksa terus. Akhirnya dia mengalah. Perhatikan, mengalah. Suami lelaki ini ngalah, adiknya tinggal satu rumah. Ya, tinggal satu rumah. Apa yang terjadi? Ya, ternyata si keluarga ini bertahun-tahun berkeluarga tidak punya keturunan. Ya, tidak punya keturunan. Ternyata alhamdulillah si istri ini dia tertarik dengan adik iparnya. Terjadi apa yang terjadi alhamdulillah, ya, sampai punya anak 3. Sampai punya anak 3. Kemudian ketika suami ini kecelakaan qadarullah, masuk rumah sakit, ternyata dokter mengatakan ini orang ini dari dulu itu mandul, nggak punya anak. Mandul ini. Maka begitu ada seorang wanita sama bawa anak-anaknya nengok ke rumah sakit, Pak, ini siapa? Ini anak saya 3. Anak saya. Dokternya kaget. Nah, punya anak? Emang kenapa? Oh, Anda kan mandul. Anak mandul. Pusing 7 keliling, Pak. Istrinya berkali-kali melahirkan, ternyata apa? Bukan dari dia, ternyata dari adiknya. Alhamdulillah. Coba kita mau tetap, ya, itu setan, perhatikan itu. Setan luar biasa itu. Ya, maka jangan pernah kita itu meremehkan tipu daya setan. Ya, jangan pernah kita meremehkan itu. Pokoknya syariat Allah Subhanahu wa taala junjung tinggi. Walaupun mungkin di awal kalinya kita harus ditentang orang tua, ditentang oleh saudara. Tapi perhatikan, itu jangan kemudian kita ngalah dengan syariat. Maka Rasulullah SAW ketika menyebutkan kepada kita, pegang kuat-kuat syariat ini. Ya, karena Rasul mengatakan, manil tamasaridallahi bisakhati minan nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Barang siapa yang dia mencari ridhonya Allah, walaupun dengan murkanya manusia, orang tua murka, adik murka, kakak murka, tapi kita mencari ridho Allah. Apa kata Rasul? Radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Allah akan ridho kepadanya dan Allah menjadikan manusia ridho kepada dirinya. Tenang saja, dengan berjalannya waktu, sambil kita memperbaiki akhlak kita banyak berdoa kepada Allah, semoga keluarga mendapatkan hidayah. Ya, itu kita pegang. Walaupun mungkin sekarang pahit, getir, dianggap ekstremis macam-macam. Muridnya Amrozi katanya, terserah, yang penting kita berpegang pada syariat. Nah, Bapak sekalian, Masya Allah ini ya, kita perhatikan. Maka di dalam hadis yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belum menyebutkan beberapa tentang faidah. Yang pertama adalah apa? Tentang bagi seorang yang berzina, sedangkan dia telah menikah, maka hukumannya adalah dirojam. Bagaimana rojam itu? Ada 2 kaifiyah, ada 2 tata cara. Jadi yang pertama ini, seorang yang berzina ini, ya, cara pelaksanaannya itu ditimbun setengah badan, digali, timbun, kemudian dipakai tanah, habis itu dilempari dan disaksikan oleh manusia. Ya, disaksikan. Kenapa ini? Dalam rangka untuk memberikan pelajaran. Jadi dalam Islam itu yang disaksikan cara hukumannya dan tidak perlu disebar cara prakteknya. Tapi di negeri kita kebalik, Pak. Ya enggak? Iya, maling, perampok, begitu ketangkep nanti olah perkara ya. Nah,
kemarin gimana cara bunuhnya, itu ya, katong bawa golok ini, itu. Jadi orang malah terinspirasi, oh kalau kayak gini ketahuan, nanti saya jangan kayak gitu. Maling juga gitu, merampok toko emas misalkan, tangkep, kemudian olah perkara juga. Gimana kemarin nyurinya, saya lewat atas lubang itu. Habis itu gimana jebol pelapon. Habis itu gimana itu CCTV tak tutup pakai kain. Jadi oh iya caranya gitu. Kalau Islam tidak. Cara mereka melakukan kejahatan ditutup rapat-rapat, tapi cara hukumannya ditampakkan di depan umum. Wanita yang berzina tadi, zinanya gimana caranya? Tidak ditanya sama polisi. Oh nanti kalau pinter, oh iya kalau gitu konangan, nanti biar gak konangan gimana? Di bawah semak-semak gitu. Itu. Jadi cara mencurinya, berbuat maksiat ditutup rapat-rapat, tapi cara menghukumnya itu ditampakkan. Jadi orang mikir 1000 kali. Masya Allah. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa boleh bagi seorang yang telah berbuat zina, kemudian dia mengkhabarkan kepada seorang hakim atau yang mewakilinya, ya boleh, ya itu adalah diperbolehkan. Tapi kalau apa tujuannya adalah apa? Untuk mensucikan dirinya. Adapun kalau orang yang dia menyebarkan perbuatan maksiatnya, memang sengaja untuk apa? Untuk biar terkenal, untuk bangga-bangga. Kan ada ya, ada orang, dulu saya pernah ke Bali. Wah, di hotel ini bayar sekian. Satu malam bisa sekian kali. Perhatikan. Kalau tujuan mereka adalah untuk menyebarkan aib sendiri, padahal Allah sudah menutupi, mereka termasuk orang-orang yang tidak akan Allah ampunkan. Saya Rasul pernah mengatakan, Allah berfirman, kullu umati mu'afan illal mujahirin. Seluruh umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Siapa mujahir? Para sahabat bertanya, manil mujahirun? Siapa orang yang mujahir wahai Rasul? Alladzi yaf'alu dzanba tsumma yasturuhu Allahu alaihi tsumma yusbihu yatahaddatsu bih. Yaitu seorang yang dia berbuat dosa, kemudian Allah tutupi dosanya tadi, namun di pagi hari dia menceritakan kepada orang lain. Mereka adalah orang mujahir, menampakkan perbuatan dosa. Ya, diperhatikan. Bahkan kata Syekh Utsaimin belum mengatakan kalau orang melakukan seperti itu dengan membanggakan diri, naudzubillah, ya, maka dia adalah seorang yang fasik. Ya, bahkan beliau mengatakan diminta untuk bertobat. Ya, kalau tidak bagaimana dihukum? Kenapa dia menunjukkan bahwa dia menghalalkan zina? Dia bangga dengan perbuatan apa yang Allah haramkan kepadanya. Gitu ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana yang paling afdol bagi seorang yang sudah berzina misalkan, dia lebih afdol untuk lapor kepada hakim. Ini kalau diterapkan, ya, kalau di negeri itu kan diterapkan. Sekarang mana lebih afdol, dia lapor kepada hakim untuk dihukum, atau kemudian dia cukup bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha? Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan dirinci. Misalkan negara itu menerapkan, kata beliau dirinci. Jika dia khawatir akan terulang kembali perbuatan seperti itu, ya, karena syahwatnya tinggi sekali misalnya, ya, dan dia sangat khawatir akan terulang perbuatan yang sama, afdal kata beliau lapor kepada pemerintah agar segera ditegakkan hukum untuknya. Tapi kata beliau, jika dia bismillah, insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri agar tidak terjerumus kedua kalinya. Afdal kata beliau sudah diam saja, bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka termasuk di Indonesia ya, kata Allah tidak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Bagaimana yang pernah berbuat kepada dosa seperti itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Ya, dengan taubat nasuha. Karena nggak bisa kita mau hukum sendiri, anak suruh ngelemparin kita. Jangan. Ya, yang menghukum itu adalah pemerintah yang sah di saat itu. Ini perinciannya ya. Jadi kalau seorang dia insya Allah merasa aman dan berusaha untuk menghindarkan diri dan insya Allah dia mampu, maka nggak usah lapor kepada pemerintah, melainkan dia untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah saja. Nah, inilah keadaan orang beriman. Ya, terkadang orang beriman, orang bertakwa itu masya Allah. Sampai Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw
idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ini perhatikan keadaan orang bertakwa itu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yaitu apabila mereka disesatkan oleh setan dengan berbuat dosa, apa yang mereka lakukan? Tadzakkaru, ingat kepada Allah langsung. Pertama, ingat kepada Allah. Yang kedua, fa idza hum mubsirun. Setelah itu mereka menjadi tajam pandangannya. Itu apa? Dia tajam, jangan sampai terjerumus dalam dosa yang sama. Ini ya, jadi orang beriman kadang-kadang luar biasa ini, orang bertakwa ini. Berbuat dosa ini justru menambah iman. Kok bisa? Karena setelah dia terjerumus dalam dosa itu, dia semakin berhati-hati. Dia semakin ya betul-betul menjaga dirinya. Daripada sebelum dulunya ya, setelah berbuat zina luar biasa. Begitu lihat wanita langsung ditundukkan pandangannya. Ya, lihat gambar langsung, mungkin media-media dia betul-betul pilih agar ngapa? Agar tidak menjerumus ke sana. Coba. Orang beriman, maka boleh jadi bahwa orang beriman ketika mereka mendapatkan musibah berupa kemaksiatan, justru setelah itu dia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, nah ini ya, ini faedahnya luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, bahwa seorang pemerintah itu tidak serta-merta menghukum orang yang berbuat dosa. Apalagi sudah wajib ditegakkannya hak kepada mereka. Tidak terburu-buru. Kenapa kata para ulama? Seorang pemimpin itu, seorang hakim itu lebih baik dia ya harusnya dihukum tidak dihukum daripada dia salah hukum orang. Perhatikan ya, ada orang berzina misalkan. Itu jangan langsung kemudian terima persaksiannya, jangan dulu. Karena kata ulama mengatakan lebih baik seorang hakim itu ya salah menjatuhkan hukum sehingga tidak dihukum daripada dia menjatuhkan hukum padahal dia tidak berhak untuk dihukum. Masya Allah, ini bakal rojam orang mati. Jadi hakim bertanggung jawab, perhatikan ya. Walaupun yang melempar bukan hakim, tapi yang ngetok palu hakim ternyata salah, bertanggung jawab di hari kiamat adalah hakimnya. Perhatikan ya, bertanggung jawab bunuh orang itu, dosa bunuh orang. Nah, seperti itu. Maka kejadian yang sama juga pernah menimpa sahabat yang lain yang bernama Ma'is bin Malik. Perhatikan antum lihat bagaimana kejujuran para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Salman bin Buraidah dari bapaknya. Salman mengatakan bahwa jaa Ma'is ibn Malik ila Nabi. Ma'is ini datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni, ya Rasul, sucikanlah aku." Rasul mengatakan, "Waiha, irji fastaghfirillah wa tub alaihi." Kata Rasul, celaka kamu. Maksudnya ini kalimat celaka kamu itu. Belah kembali kamu sekarang. Beristighfar dan bertobatlah kepada Allah. Kemudian Ma'is pun pergi. Begitu belum terlalu jauh balik lagi ya Rasul. Tahhirni ya Rasul, tolong sucikanlah aku. Rasul mengatakan, "Waiha, pulang kamu sekarang. Istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Dia pergi lagi. Sudah pergi berapa langkah? Ya Rasul, tolonglah sucikan aku. Gitu ya, sucikan aku. Ya. Kemudian, udah kau pergi sekarang, bertobat kepada Allah, istighfar kepadanya, minta ampun kepadanya. Pergi lagi, begitu belum jauh, balik lagi ya Rasul. Tolong ya Allah Rasul, tahhirni ya Allah, sucikanlah aku. Rasul pun mengatakan yang sama. Sampai 4 kali, perhatikan. Ma'is ini datang kepada Nabi minta dihukum untuk ditekan hukum badannya 4 kali. Maka Rasul bertanya, coba tanya ini, Abihi Majnun, apakah dia sudah mulai agak gila sedikit gitu ya? Kata Rasul, stres apa Rika ya gitu. Ternyata apa? Para sahabat mengatakan, fa ukhbiru annahu laysa bin majnun. Rasul, enggak, dia waras-waras saja kok gitu. Coba sekarang dicium mulutnya, barangkali lagi mabok. Habis minum cimeng, jangan sama ciu. Gitu, dideketin. Oh enggak, bau jangkol kok. Gitu ya, enggak bau cimeng misalkan ya. Ternyata apa kata para sahabat? Mengatakan, enggak Rasul, enggak ada aroma sedikit pun habis minum khamr. Tidak minum khamr udah. Maka Rasul bertanya, azanaita, kamu habis berzina? Kata Ma'is, na'am, nggih wahai Rasul. Jujur ya, Rasul dan Masya Allah luar biasa ya. Nanya, kamu habis zina Pak? Iya, kata sahabat Ma'is. Perhatikan, minta kepada Nabi 4 kali, baru kemudian keempat kalinya Rasul kemudian apa? Fa'umiru bihi farujimu. Diperintahkan untuk merajamnya. Nah, untuk Ma'is ini
Cara merajamnya itu berbeda dengan wanita tadi. Kalau wanita tadi ditimbun, tapi kalau Ma'is tidak ditimbun, Bapak sekalian. Kondisinya berdiri dilempari. Maka kisah panjangnya sebenarnya itu Ma'is karena tidak kuasa merasakan sakit, kabur, lari sampai ke Gunung Batu. Para sahabat ngejer. Maksud Nabi jangan biar. Dia biar fakholu sabilah, biar pergi saja. Tapi para sahabat terlanjur nggak dengar ucapan Nabi, langsung dikepung, dilempari sampai meninggal di situ. Padahal kata Nabi apa? Sudah biarin pergi dia. Semoga saja ini sebagai tobatnya dia kepada Allah, walaupun nggak sampai mati, gitu ya. Tapi sahabat terlanjur melempari pakai batu di atas bukit berbatu, meninggal di situ Ma'is. Maka manusia saat itu, para sahabat itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan laqad halaka, ya, laqad ahatat bihi khati'atuhu. Sungguh Ma'is itu celaka. Kenapa? Perbuatan dosanya telah melingkupi dia. Satu sahabat, satu kelompok. Sekelompok lain yang mengatakan, ya maut ma taubatu afdal min taubati Ma'is. Sungguh tidak ada taubat yang lebih afdal dari taubatnya Ma'is. Annahu ja'ilan nabi fa wada'a yadahu fi yadihi faqala uqtulni bil hijarah. Jadi Ma'is ini ketika datang kepada Nabi, letakkan tangannya seperti, wahai Rasul, bunuhlah aku dengan batu. Makanya Rasul tidak mengatakan, kamu habis zina. Itu kan, kenapa? Karena Ma'is bilang, ya Rasul, bunuhlah aku dengan batu. Loh, apa maksudnya? Kamu habis zina? Enggak, wahai Nabi. Coba perhatikan. Maka sahabat ini Masya Allah, qala falabithu bidzalika yaumaini aw thalatha. Maka Ma'is itu saat itu tinggal setelah lapor kepada Nabi 2 atau 3 hari. Enggak langsung, wis ini langsung lempari. Enggak. Nunggu 2 atau 3 hari, barangkali berubah pikiran. Rasul enggak usah dirojam lah, tobat saja misalkan ya. Tapi Ma'is tidak, datang 3 hari lagi tetap minta dirojam. Masya Allah, berapa hari itu? 2 atau 3 hari. Thumma ja'a Rasulullah wa hum julus. Kemudian Rasul mendatangi para sahabat ketika para sahabat sedang duduk. Ya, Rasul pun duduk bersama dengan mereka. Maka Rasul mengatakan, istaghfiru li Ma'is ibn Malik. Mintakan ampun ya untuk Ma'is bin Malik. Maka sahabat mengatakan, ghafarallahu li Ma'is bin Malik. Ya Allah, ampunilah Ma'is bin Malik. Maka Rasul mengatakan, laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin la wasi'athum. Sungguh Ma'is telah bertobat, ya andaikan tobatnya itu dibagi-bagi kepada seluruh umat akan mencukupinya. Masya Allah ini ya. Ini kenapa teman-teman sekalian? Karena Ma'is tahu sekali, para sahabat tahu sekali bagaimana ngerinya balasan di hari kiamat kelak. Mending mereka merasakan ya panasnya di dunia ini, sakitnya siksaan dunia ini. Yang penting tidak merasakan panas dan sakitnya siksa di neraka. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Sungguh siksaan di hari kiamat di neraka itu jauh lebih dahsyat andaikan mereka mengetahui. Perhatikan, para sahabat ada orang yang paling alimnya, mending merasakan kepedihan di dunia, ya sakit di dunia ini, tapi apa? Tidak merasakan sakit dan pedihnya di hari kiamat kelak. Itu seorang mukmin. Ya, seorang mukmin. Maka dalam hal kita beribadah pun demikian. Kita menjaga sunnah Nabi SAW memang berat. Ya, sampai Rasul mengatakan bahwa apa? Bahwa sata'ti alaikum zaman, akan datang kepada kalian suatu masa. As-sabiu ala dinihi kal qabid al jamr. Orang yang bersabar memegang agama seperti orang yang memegang bara api. Berat. Cuman apa? Yang kita cari bukan di dunia ini. Gak apa-apa kita berada di dunia. Memang dunia ini adalah tempat kita berberat-berat, tempat kita perjuangan. Yang penting kita tidak merasakan berat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Masya Allah. Ini para sahabat itu lurus sekali cara pandangnya itu. Tidak mementingkan kehidupan yang sangat sementara di dunia ini, tapi bagaimana menginginkan kehidupan yang kekal dan abadi, mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ya. Ini bagaimana kisah tobatnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi umat Islam ini Allah beri kemudahan. Tobat nasuha itu cukup dengan kita bertobat dengan 4 syarat yang kita sebutkan. Berbeda dengan tobatnya Bani Israel. Bani Israel ketika bertobat kepada Allah bagaimana? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri. Yaitu apa? Allah perintahkan Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, mereka berkumpul di suatu tanah lapang. Masing-masing mereka bawa golok, bawa pedang. Allah turunkan kabut yang sangat gelap, setiap mereka nusuk sama lain. Itu syarat tobatnya mereka.
maka di hari itu 10.000 orang mati. Ini cara taubatnya mereka. Kalau kita nggak perlu, Allah kasih kemudahan kepada umat Islam ini, maka perbanyaklah kita bertobat kepada Allah. Rasul, ya orang yang sudah dijamin surga, dijamin diampunkan dosa-dosanya yang sudah berlalu atau yang belum datang. Apa kata beliau? Wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku dalam sehari beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih banyak dari 70 kali. Rasul beristighfar kepada Allah. Nah, sekarang kira-kira berapa kali kita dalam sehari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini hadis ya nomor 22. Masya Allah. Kita berpindah kepada hadis berikutnya. Masih menjelaskan tentang seputar masalah taubat. Wa an ibni Abbas wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas, nama beliau adalah Abdullah, kunyahnya Abul Abbas. Wa Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai mereka semua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul pernah bersabda. Apa sabdanya? Lau anna li ibni Adam wadiyan min dahab ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa turabu wa yatubullahu ala man taba, muttafaqun alaih. Perhatikan, ini hadis bagus sekali ini. Rasul pernah bersabda, lau anna li ibni Adam, andaikan manusia dia memiliki emas 1 lembah, berupa punya emas 1 lembah, bukan 10-20 gram. Ya, antum kalau punya emas 20 gram mikir ta'adud. Ya kan gitu ya. Lumayan itu beli apa namanya itu emas kawin kan gitu. Nah, ini Rasul mengatakan andaikan manusia dia punya emas ya 1 lembah, maka dia akan apa? Menginginkan mendapatkan 2 lembah emas. Walan yamla afahu illa turab, dan tidak ada yang akan memenuhi mulut mereka melainkan tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubatnya orang yang mau bertobat. Ini perhatikan. Ini jadi Allah atau Rasul di sini menerangkan tentang sifat dasar manusia. Apa sifatnya? Cinta dunia. Ya, tamak pada dunia. Dan kita rasakan, ya. Tapi apa? Ini adalah sifat tercela. Ya, ini sifat tercela orang yang cinta pada dunia, apalagi tamak. Kenapa kok kemudian ya satu menunjukkan tentang apa? Tentang tercelanya seorang yang mereka apa? Tamak kepada dunia. Maka Allah menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang tadi. Siapa mereka? Alladzi jama'a mala wa huwa addada. Itu orang mengumpulkan harta kemudian ngitung-ngitung terus. Dan sifatnya manusia gitu. Antum pernah nabung zaman kecil dulu, jangan sekarang lah ya. Kecil jajan kembalian 100 rupiah dulu ya, dicelengi. Nanti seminggu dilihat sudah berapa ya? Kadang-kadang di lubang dilihat, hitung gitu. Ya, nanti sebulan dihitung lagi. Pak, celengannya udah banyak ini, bisa atau ya itu. Sama, antum ya sekarang kan nabung dihitung terus itu. Misalnya nabungnya di rekening, dilihat cek, sekian juta. Kalau di dompet dibuka, dihitung lagi, jangan-jangan kurang 1 diambil istri ini. Gitu ya. Kan gitu. Itu sifat manusia. Celaka kata Allah orang-orang yang mereka mengumpulkan harta kemudian apa? Mereka menghitung-hitung. Jadi itu membanggakan gitu. Nah, ini Masya Allah. Ya. Kemudian yang paling menarik di sini, ternyata Rasul menutup hadisnya wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan menerima taubat orang yang bertobat. Sekarang apa hubungannya? Mengumpulkan harta, orang yang dia tamak kepada dunia, kemudian kok di hadis ini ditutup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama seperti Syekh Utsaimin beliau menyebutkan bahwa li annal ghalib annal ladzi yakunu indahu tama'un fil mal annahu la yataharrazu minal asya'il muharramati minal kasbil muharram. Karena kebanyakan manusia, umumnya manusia, orang yang dia memiliki tamak kepada dunia ini, dia tidak akan menjaga dirinya, tidak berhati-hati dari perkara yang Allah haramkan
dari ketika dia berusaha mencari harta. Ya apa tidak? Sudah. Di situ. Orang kalau sudah tamak kepada dunia, lah mau halal mau haram, mau riba mau ribu, hablas. Yang penting 1000 dapat. Mau riba yang penting 1000 dapat. Ya kan? Nah itu. Maka kenapa kata Rasul mengatakan Allah menerima. Artinya apa? Orang yang memang dalam hatinya ada tamak kepada dunia, segera bertobat kepada Allah. Karena kebiasaan manusia kebanyakan mereka ketika sudah tamak kepada dunia, tidak dipedulikan halal haram. Ya, tidak pedulikan kepada halal dan haram. Ini Masya Allah. Kapan manusia itu mereka akan terputus harapan terhadap dunia? Yaitu ketika mulutnya telah dipenuhi dengan tanah. Apa maksudnya? Sudah masuk ke liang lahat. Karena ketika seorang itu mati, gak akan ada orang pengen beli mobil baru, pengen beli rumah baru, pengen punya istana baru, pengen beli laut dan gunung, gak ada. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Maka sampailah apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka. Apa kata mereka? Si mayit mengatakan rabbirji'uni, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Beli rumah? Bukan. Beli kendaraan? Tidak. La'alli a'malu shalihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Harapannya cuma satu. Itu apa? Kembali di dunia beramal soleh. Perhatikan, maka sudah terputus cita-cita mereka di dunia ini. Apa mungkin mereka hidup kembali? Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan yang mereka ucapkan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Sudah. Baru kemudian apa? Selesai cita-cita manusia menguasai dunia ini. Coba ya, perhatikan, luar biasa. Nah, ini Allah menyebutkan tentang apa? Tentang bagaimana sifat dasar manusia itu cinta kepada harta benda. Ya, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ya, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Memang resikonya besar. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya mayitatun. Dunia itu adalah apa? Dunia itu adalah bangkai. Maka kata beliau, barang siapa yang dia hendak mencari dunia ini, maka dia harus bersabar. Kenapa? Untuk bergaul, berinteraksi dengan, apa kata beliau? Dengan kaleb-kaleb anjing-anjing yang ada. Ya, siapa sih yang nyari bangkai? Anjing kan, kata beliau. Maka orang kalau pengen rebutan bangkai, siap-siap rebutan sama anjing. Maka orang yang mencari dunia, kata beliau, siap-siap saja. Mereka apa? Bergaul dengan para yang sifatnya mirip ini. Masya Allah, luar biasa. Makanya Allah ketika antum mudahkan diberi teman bergaul orang-orang yang soleh, yang mencari akhirat, Masya Allah. Antum pernah kan usaha, memang berat itu ya. Misalkan itu ya, Masya Allah itu. Itu kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib. Karena dunia ini semakin dikejar luar biasa. Maka Ali bin Abi Thalib dalam ucapan yang lain mengatakan, inna dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirata qad irtahalat mukmilatan wa likulli minhuma banun fakunu min abna'id akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata Ali, sesungguhnya dunia ini sedang beranjak meninggalkan kalian, dan akhirat beranjak mendatangi kalian. Ya betul tidak? Iya. Dan setiap dunia dan akhirat ini punya putra-putra. Maka jadilah kalian putra akhirat dan jangan menjadi putra dunia. Jangan menjadi putra-putra dunia. Ini kalau kita mendengarkan ucapannya gini, Masya Allah ya. Apa kemudian kita nggak punya butuh dunia? Butuh Bapak sekalian. Tapi sekedarnya saja. Ya. Apa berarti kita nggak boleh kaya? Boleh. Tapi takwa yang paling jaga. La ba'sa bil ghina, kata Rasul, tidak ada masalah kita menjadi orang yang kaya dari sisi harta, mattaqau, selama mereka bertakwa kepada Allah. Kenapa? Orang kalau punya harta ataupun miskin tapi mereka bertakwa, semua keadaannya baik. Miskin soleh, takwa soleh. Bahkan di zaman Nabi pernah, Bapak sekalian, ya ada orang miskin melihat orang kaya bisa bersedekah, bisa wakaf, bisa mengasih derma kepada orang yang membutuhkan. Maka si miskin mengatakan, ya demi Allah, lau kana li malan misla fulan la fa'altu ma fa'ala fulan.
Andai kan aku punya harta seperti orang itu, akan saya lakukan seperti orang itu. Ya, ternyata apa? Sampai dengan Nabi seperti itu ya. Maka Rasul mengatakan, mau kalian? Rasul mengatakan, Rasul, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nusalli wa yatasaddaqu bi fuduli amwalihim." Ya Rasul, ini orang kaya senang ya. Padahal kami sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Tapi apa? Mereka sedekah, kami orang kiri nggak bisa sedekah. Sadar diri ya, bagus ini. Dan ya kita ambil, masya Allah para sahabat ini, bagaimana mereka ini berlomba dalam kebaikan. Maka Rasul mengatakan, mau saya tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menyamai mereka salat sedekah. Mau Rasul. Apa itu? Setiap selesai sholat jangan lupa Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Paham? Langsung orang miskin diem-diem ini, bisik-bisik. Orang kaya dengar, ada amal dari Nabi, ikut orang kaya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Habis sholat, Allah Akbar, ikut. Datang lagi, Rasul, ini orang kaya curang ini, mereka ikut juga amalan kita. Para sahabat, apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu anak utama dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan. Apa kata Rasul? Bagi orang kaya ini, itu adalah keutamaan dari Allah dan Allah berikan keutamaan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki orang soleh itu adalah fadlum minallah. Tapi kalau kekayaan yang dimiliki orang toleh dan tolihah bukan fadl itu. Tapi apa itu? Istidraj. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad datang dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Idza ra'aitallaha ya yu'til abda minad dunya ala ma'asih innama huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada seorang, ya, dalam keadaan dia berlumur dengan dosa dan maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Allah biarkan sekalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, berarti yang urusan itu bukan kaya miskinnya, tapi bagaimana kita itu ya mensyukuri nikmat yang ada, mempergunakan nikmat yang ada itu di jalan kebaikan. Ya, jangan dicela orang kaya, jangan dicela orang miskin. Ya. Bahkan apa kata para ulama, terkadang ada orang kaya dia zuhud, tapi terkadang ada orang miskin enggak zuhud mereka. Kenapa? Orang kaya mereka zuhud. Kenapa? Punya harta banyak tapi harta di tangan mereka, tidak sampai di hati mereka. Ada orang miskin tapi enggak zuhud. Kenapa? Enggak punya harta, memang apa? Enggak punya, tapi hatinya penuh dengan dunia. Tuh. Apa yang membedakan hatinya? Ya, Masya Allah. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, jadi orang miskin, miskinlah yang bertakwa, kaya yang bertakwa. Kuncinya mana? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah orang yang zuhud seperti itu. Ya, orang zuhud itu dengan ketakwaan. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Hikam belum menyebutkan orang zuhud itu ada 3 tandanya. Apa yang pertama? Dia itu lebih percaya apa yang ada pada tangan Allah dari apa yang dia usahakan sendiri. Lebih percaya. Dalam dia usaha, percaya sudah apa yang dari hadapan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, seorang yang zuhud itu cirinya apa? Adalah seorang yang ketika tertimpa musibah di dunia ini, contohnya seperti anaknya meninggal misalkan, hartanya habis misalkan, maka yang menjadi perhatian dia itu adalah bukan hilangnya dunia itu, tetapi yang menjadi perhatian seberapa pahala yang akan dia dapatkan dengan sabar. Dunia nggak dipikirkan, dunia yang hilang itu tidak dipikirkan, tetapi yang menjadi perhatian dia adalah berapa pahala yang akan saya dapatkan. Ini yang kedua. Coba ya, kita ada berlatih. Yang ketiga kata beliau adalah seorang yang ketika dipuji dan ketika dicaci tidak berpengaruh sama sekali, sama saja. Dipuji tidak bangga diri, dicaci tidak sakit hati. Tetap berjalan, tetap berdakwah, tetap beramal soleh. Kenapa? Karena yang mereka cari bukan pujian manusia. Karena mereka tujuannya bukan pujian manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kembali kepada ketakwaan seorang hamba. Itu orang zuhud, hakikat zuhud seperti itu. Ya, ini Masya Allah. Ini hadis yang ke-23. Kita berpindah kepada hadis yang terakhir. Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain
yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah. Allah tertawa ya terhadap dua orang lelaki yang mereka saling membunuh tapi sama-sama masuk surga. Wah, ini ada orang saling bunuh masuk surga semua. Ya. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu. Orang ini berjihad di jalan Allah sampai dia terbunuh, mati syahid. Ya. Tsumma yatubullahu 'alal qatil fayaslimu fayastashidu. Yang bunuh ini kemudian dia bertaubat kepada Allah dari kekafirannya, masuk Islam, berperang, mati syahid. Disuruh ketemu. Tenang jeneng ketemu si mateni nyong biyen kiye. Salaman gitu ya. Masya Allah ini. Apa kata Rasul? Allah tertawa. Perhatikan, cuman tertawanya Allah Subhanahu wa taala dengan tertawa yang yaliku bijalalihi. Ya, dengan tertawa yang layak bagi Allah. Antum jangan tanya sampai batuk apa tidak tertawanya Allah. Jangan. Gimana tanya Allah? Tidak boleh. Kita hanya menerima kabar dari Nabi SAW. Allah tertawa. Dan tertawa itu adalah salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani sesuai dengan keperkasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Masya Allah. Satu, berkaitan tentang masalah tobat. Bahwa siapapun yang bertobat kepada Allah walaupun dengan dosa kekafiran, walaupun dengan dosa membunuh, Allah ampunkan. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakan wahai Rasul kepada orang-orang, atau qul ya ibadiyalladzina afan. Katakan wahai Rasul, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas berbuat dosa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena Allah akan mengampunkan seluruh dosa. Yang penting mau bertobat, Allah ampunkan. Ini ya, seharusnya seorang muslim Bapak, dia terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kekafiran yang pernah dia lakukan, Allah akan ampunkan. Ini yang pertama, keutamaan bertobat kepada Allah. Yang kedua, dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang hamba itu berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Karena walaupun dari perbuatan kafir dan syirik kepada Allah. Karena apa? Keislaman seorang ini akan menghapuskan seluruh dosa yang telah dilakukan. Perhatikan, seorang kafir misalkan dia selain berbuat kekafiran dan dosa-dosa yang lainnya, dengan mereka sekedar masuk Islam, itu sebagai bentuk tobatnya, sudah dosa kekafiran terhapuskan, seluruh dosa yang ada terhapuskan. Ini kabar gembira. Ya, kabar gembira bagi orang-orang masih di atas kekafiran, ketika mereka bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan dari dosa yang pernah dia lakukan. Faedah apa? Yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwa mati syahid ini adalah amalan ya yang akan apa? Min mujibatil jannah, yang mengharuskan orang mendapatkan surga. Karena mati syahid ini Masya Allah ya, luar biasa. Orang yang mati syahid luar biasa, sampai Rasul menjanjikan akan diampunkan semua dosanya. Yughfaru lisyahid kulla dzanbin, kata Rasul, illa dain. Kata Nabi, orang yang mati syahid akan diampunkan seluruh dosanya kecuali satu, kecuali hutang. Loh, perhatikannya, ini kalimat Pak, ini harus perhatikan Pak. Apa kata Rasul? Orang yang mati syahid seluruh dosanya diampunkan kecuali hutang. Apa maksudnya? Apa hutang termasuk dosa? Kalau seorang yang dia mampu membayar, sudah ada kemampuan, ada kelonggaran, dan tidak membayar hutang dengan sengaja, apa kata Rasul? Maddul ghani dzulmun. Ya, seorang yang mampu membayar hutang dan tidak membayar hutang, maka dia adalah melakukan kedzaliman, dosa. Ternyata apa? Orang yang mati syahid seluruh dosa Allah ampunkan kecuali satu, dosa hutang tadi. Nah, berarti kalau seperti itu, hutang itu bukan perkara remeh ya. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu dia akan tergantung dengan hutangnya. Apa kata para ulama? Yaitu dia belum ditentukan termasuk orang yang sukses selamat atau orang celaka di hari kiamat sampai dibayar hatta yuqtadain, sampai dibayarkan hutangnya untuknya. Ini perhatikan ya. Jadi kalau kita punya orang tua meninggal itu,
yang terpikir jangan cepat-cepat bagi waris. Warisan itu nomor 3 dibaginya. Apa nomor 1 dan 2? Allah mengatakan mimba diwasiyati yusabih audain. Waris itu dibagikan setelah ditunaikan wasiat-wasiatnya dan hutang-hutang dilunasi. Baru kemudian sisa yang ada dijadikan harta waris. Kalau ternyata tidak ada, bahkan belum nutup utangnya, bagaimana? Anak yang soleh dia akan mengeluarkan hartanya sendiri untuk menutupi utang orang tuanya. Karena perhatikan, di hari kiamat, Masya Allah ya, hutang itu ya bukan perkara yang remeh. Ustaz, apa tidak boleh kita hutang? Boleh ketika ada hajat. Islam itu tidak mengharamkan hutang. Ketika ada hajat boleh. Dan hutangnya itu tidak ada kandungan padanya riba. Hutang itu boleh Bapak sekalian ya. Bahkan Rasulullah SAW itu memberikan keutamaan bagi orang yang menghutangi. Rasul dalam hadis mengatakan bahwa barang siapa yang dia mengutangi orang lain, setiap hari dia mendapatkan pahala sedekah seperti sejumlah uang yang dia keluarkan. Misalkan kita ngutangi orang 100.000, perhatikan ya, maka setiap hari kita mendapatkan pahala sedekah 100.000 setiap hari, ganti hari. Maka sampai ketika sudah jatuh tempo dan orang itu belum membayar dan kita tetap memberikan kelonggaran waktu, mulai hari itu kita dituliskan pahala sedekah 2 kali lipat. Misalkan sebulan ini utang, sebulan Mas dibayar 100.000. TWA Mas gimana nih? Udah sebulan jatuh tempo. Aduh Afwan ini belum ada sama sekali nih. Ya sudah, saya kasih waktu sebulan lagi ya. Mulai hari itu kita mendapatkan pahala sedekah 200.000. 1 bulan lamanya. Maka sebagian para ulama salaf mereka lebih gemar memberi hutang daripada apa? Daripada bersedekah dengan uang. Bagaimana kalau ternyata 3 bulan belum bayar? Kalau andaikan kemudian kita legowo dan kita memberikan tangguh, apa kata Rasul? Man andara mu'siron awadu alaihi adallahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberi tangguh kepada orang yang hutang kepada kita, beri tangguh terus. Atau bahkan dia akan merelakan sama sekali, maka Allah akan berikan untuknya naungan pada hari kiamat. Ini di luar 7 orang tadi. Coba Islam, Masya Allah ya, Islam luar biasa ini. Jadi ternyata dalam kita bermuamalah itu banyak pintu-pintu kebaikan yang hendaknya kita perhatikan. Lagi-lagi dengan harta. Nah, itu kan bukan berarti ustaznya itu menyuruh antum kaya semua, tidak. Yang penting karya jiwanya kan gitu ya. Tapi Masya Allah luar biasa itu. Orang miskin itu tidak menutup kemungkinan bisa bersedekah. Bahkan sedekahnya itu berlipat-lipat. Nah ini ya, ini dipegang ini itu kebaikan yang luar biasa. Ya, orang hutang kepada kita nggak bisa bayar bawa golok. Bukan sifat seorang muslim itu. Kalau orang jahiliyah mirip, tapi goloknya bukan yang tajam Pak. Goloknya itu apa? Dengan adanya denda. Jadi riba yang dipraktekkan jahiliyah gini Pak. Dari awal mereka hutang nggak ada janji bunganya berapa, nggak ada. Pak ngutang 100.000 misalkan, kasih sudah. Sebulan ya, sebulan. Begitu sebulan ditagih, Pak gimana? Sudah jatuh tempo, mohon maaf nih belum ada uang sama sekali. Bayar sekarang ya, atau berarti kalau nanti bayar 120.000. Itu riba jahiliyah Pak. Riba jahiliyah. Gitu ya. Jadi orang jahiliyah nyekeknya pakai duit persenan. Bukan pakai golok gitu. Tapi riba kata Rasul itu. Ya, Masya Allah ya. Maka Islam datang itu kemudian apa? Mengharamkan hal seperti itu. Seorang yang menghutangi kemudian dia ngambil manfaat, nggak boleh. Nah, Islam mengajarkan Masya Allah ketika orang hutang kepada kita, niatkan ibadah karena Allah. Sampai jatuh tempo belum bisa bayar, kita tangguhkan lagi. Belum bisa, sudahlah kita ikhlaskan 100.000 ini. Masya Allah, apa? Allah akan berikan naungan pada kita pada hari kiamat kelak. Ini Masya Allah. Ini sekali lagi tentang keutamaan seorang yang mati syahid. Faedah yang nomor 4. Hadis ini menunjukkan bahwa innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung dengan penutupnya. Perhatikan, ini orang kafir ikut perang bersama orang musyrik, mereka muslimin, bunuh orang muslim. Kok bisa masuk surga? Karena dia hidup di akhirnya di atas keimanan, kemudian mati syahid. Yang menentukan. Maka Bapak sekalian, seorang mukmin ini yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana kita di penghujung nanti ini. Kita jangan bangga dengan kesolehan yang ada pada kita. Jangan pernah kita sombong dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Kenapa? Belum ada jaminan kita mati di atas keislaman. Ada jaminan kita? Tidak ada. Yang ada adalah kita khawatir, was-was, dan kita minta kepada Allah agar kita dimatikan di atas Islam dan Sunnah. Adanya gitu. Ya, maka jangan pernah kemudian kita
dikenalkan sunnah, seakan-akan sekampung, nyong dewek kayaknya si nyunah lo. Lihat sholat, dan yang paling soleh ya ini kita. Masya Allah, seakan-akan kita itu orang yang paling top. Jangan. Ya, itu terkadang menjadikan kita itu lalai. Ya, dan itu nggak boleh sama sekali. Ujub itu nggak boleh. Harus alhamdulillah ketika bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita hidayah sunnah, dimudahkan mengamalkannya, dan semoga Allah berikan kesabaran dan istiqomah di atasnya. Baru baik itu. Dan kita berusaha orang-orang keluarga sekeliling kita, masyarakat kita ajak mereka. Baru. Tapi kalau disombongkan, dibanggakan, jangan. Itu kadang-kadang sholat tuh lihat cingkrang dewek apa kayak ini. Jenggotnya dawet-dawet misalkan. Keliru itu ya. Dalam apa tujuannya untuk menyombongkan diri, jangan. La haula wala quwwata illa billah. Ini faedah yang keberapa? Faedah yang kelima atau keempat tadi ya. Itu tentang bahwa amalan seorang itu adalah tergantung dengan penutupnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang menunjukkan tentang maha luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang kafir bahkan bunuh kaum muslimin, tapi tatkala mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima tobat-tobat mereka. Allah tutup masa lalunya, Masya Allah, kemudian Allah masukkan mereka dalam surganya. Maka sekali Bapak sekalian, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, karena sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk ya. Semoga bermanfaat. Belum? 5 menit. Ya, sebelum kita tutup, barangkali ada disampaikan, ditanyakan, ada yang meluruskan, maka falyatafadhal. Berarti selesai kita menjelaskan di dalam bab at-taubah. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita berpindah kepada bab sabar, bab tentang kesabaran. Allah alam ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas keperhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.